Kembali lagi di Propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Karena Real Madrid itu dikenal ya karena skuadnya tuh bertambah bintang. Betul. Nggak salah kalau mereka ini dijuluki Los Galacticos. Yep. Sang bintang-bintang. Sang bintang. Di era setelah disiarkan televisi, era Galacticos dikenal sejak kepemimpinan Presiden Florentino Perez. Betul. Padahal Madrid itu udah royal loh kan membeli pemain dari zaman dulu. Betul. Nah, tapi emang yang paling terkenal ini ada cerita dari Los Galacticosnya Madrid di era Perez sendiri. Los Galacticosnya Madrid disebut-sebut terdiri dari 2 jilid yang dimulai saat Florentino Perez menjadi presiden. Nah, Los Galacticos sendiri mengacu pada kebijakan transfer si Perez ini yang mendatangkan para pemain bintang yang identik dengan nilai transfer selangit. Mahal banget. Betul. Los Galacticos jilid pertama diawali dengan kehadiran si Luis Figo yang tadi kita bahas, dan itu terjadi pada tahun 2000. Figo yang kala itu bermain untuk Barcelona pindah dengan nilai transfer 38,7 juta pounds. Nah, 7 juta pounds. Nah, lembar terakhir Los Galacticos, si jilid 1 itu diisi dengan kepindahan David Beckham pada 2007 ke LA Galaxy. Sama-sama Galaxy. Betul. Los Galacticos jilid kedua hadir pada 2008 saat Madrid merekrut Kakak dari Slank. Bukan. Itu bakal jadi transfer. Kenapa si Kakak ini jokesnya gak akan jauh dari Kakak Slank ya? Nah, setelahnya didatangkan pula Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, by James Rodriguez. Di era itu pembelian pemain mahal lebih jarang dilakukan oleh klub lain kan. Sehingga mahar puluhan juta pound itu dianggap mahal banget. Betul. Cuma Madrid ini yang bisa. Tidak mengejutkan jika ada penggemar yang terstigma bahwa era mewahnya Real Madrid itu diawali saat eranya Luis Figo. Betul. Pemikiran tersebut tidak bisa disalahkan karena Figo datang ke Santiago Bernabeu dengan mahar yang kelewat besar untuk saat itu, sekaligus mengawali era kepemimpinannya Florentino Perez. Jadi barengan ya Figo sama Perez ya. Betul. Nah, ini juga ada faktor si Real Madridnya sendiri atau Santiago Bernabeu-nya. Real Madrid era 1950-an sebagai fase pertama Real Madrid menghadirkan bintang-bintang dari penjuru dunia. Nama stadion Real Madrid Santiago Bernabeu ini diambil dari Presiden Real Madrid kala itu, Santiago Bernabeu Yeste. Nah, ia ini amat berjasa membangun fondasi Real Madrid selama lebih dari 3 dekade. 3 dekade? Betul, ini lebih dari 3 periode loh. Nah, berarti periode ya. Ya, ini telah menjadi bagian dari Real Madrid. Soeharto 32 tahun. Jadi kesana lagi nih. Nah, ya ini telah menjadi bagian dari Real Madrid sejak 1911 sebagai pemain dulu. Nah, Santiago ini emang waktu itu sangat dihormati. Satu hal yang membuat ia melepaskan jabatan dan dedikasinya terhadap Madrid hanyalah karena ia tidak bisa bernafas lagi alias meninggal. Betul. Nah, jabatan Santiago sebagai presiden Real Madrid berakhir setelah dia meninggal. Iya, berarti ini sama kayak siapa? Mau Setum yang Oh iya, Cina. Thailand bukan? Cina. Oh, ini yang presiden Leicester? Oh, bukan. Yang Leicester itu presiden juga Cina. Saya kira ini yang presiden klub Leicester. Partai Komunis Cina. Oh, gitu. Saya kira masih ada bola loh di sana. Dia ini meninggalnya, dia jadi presiden itu sampai meninggal. Oh, jabatannya lepas karena dia meninggal. Iya, dia tuh apa ya namanya teh? Pokoknya menyingkirkan rival-rivalnya, termasuk bapaknya presiden Cina yang sekarang. Oke. Gitu. Nah, pelik sih ya. Iya, si presiden Cina yang sekarang itu udah 2 periode. Oh. 2002 kedua kemarin. Naik periode ketiga. Padahal panjang-panjang ya. Dibatasi cuma 2 periode. Aneh. Bisa 3 periode. Mungkin itu yang menjadi inspirasi. Benar. Bisa 3 periode. Nah, Santiago amat berjasa dalam menghadirkan banyak pemain top di era 1950-an. Pada era 1955 sampai 1960, dari 11 pemain terbaik yang mengisi line up, 6 diantaranya itu mayoritas pemain asing. Bukan pemain Spanyol. Bukan pemain Spanyol. Dan mereka ini memiliki reputasi sebagai pemain top di zamannya. Di pos gelandang ada nama Jose Maria Zarraga yang berasal dari kesebelasan Real Madrid Castilla. Saat itu bernama Plus Ultra. Ia naik ke tim utama pada 1951 dan 2 tahun berselang Real Madrid mendatangkan bintang Argentina Alfredo Di Stefano. Wah, ini. Serta pemain sayap yang membela Racing Santander yaitu Francisco Gento. Dan Gento ini sangat ditakuti. Kenapa tuh? Karena banyak truk dan bus yang mogok. Bukan dong, gentong itu. Nah, setahun berselang Real Madrid kembali mendatangkan pemain Santander, yaitu Marcos Alonso Imas atau Marquitos nama ininya, yang berposisi sebagai pemain belakang. Nah, Marcos Imas setelah pensiun buka warung nasi di Bandung. Ibu Imas ada. Imas Real lebih suka Ampera. Dan saya ponyok sih.
Pokoknya tuh sangat ini apa? Cilenyit, cilunuk banget ya. Sangat khas itu. Nah, kehadiran Marquinhos juga dilengkapi dengan penyerang Argentina waktu itu Hector Real namanya. Nah, setelah menjuarai Liga Champions jilid pertama 1955-1956, selama 3 musim berturut-turut sejak 1956 itu diborong semua oleh Real Madrid. Madrid juga menghadirkan akhirnya pemain Juan Santis Ban, Raymond Kopa Amerika. Bukan dong. Raymond Kopa, Jose Santa Maria, Rogelio Dominguez, Ferenc Puskás, dan juga Luis del Sol. Nah, bagi kesebelasan lain mungkin dengan kualitas skuad seperti itu bertemu Real Madrid adalah mimpi buruk. Karena jago-jago gitu. Dan periode 1915-1960 Real Madrid memenangi semua dari 17 pertandingan kandang mereka di kancah Eropa. Itu Raymond Kopa juga mengakui kehebatan Madrid ini. Raymond Kopa ini kalau udah pensiun jadi fotokopian. Ada di Nangor tuh Kopa Jatinangor. Beda dong. Namun di era itu Madrid tidak sekaya sekarang. Mereka tuh tidak punya sponsor dan tidak mendapatkan pendapatan dari TV. Ini membuat mereka harus keliling dunia biar ada pemasukan. Asalnya mereka tuh mau keliling Bandung. Tapi keliling Bandung pas hujan tuh rudet. Jangankan hujan, sekarang mah udah rudet. Ada ini Kak yang banjir tuh dicocokkan. Kenapa tiba-tiba ini keluar konteks jadi curhat di apa namanya teh? Gorong-gorong. Disumbat. Oh, ada yang nyumbat. Iya, jadi banjir. Ada yang lagi belusukan kali. Kenapa itu? Aduh. Nah, meskipun Real Madrid tidak memiliki kekayaan berlimpah seperti sekarang ini, tapi tetap saja para pemain top tadi menjadikan Real Madrid sebagai pelabuhan mereka. Nah, kehadiran pemain top tidak membuat Madrid sebenarnya menjadi berkubu-kubu. Ya. Nah, justru permainan Real Madrid menjadi luar biasa menghibur. Karena waktu itu kalau nggak salah bawa Komeng dan juga Adu. Iya. Itu mah pilihan pas tuh. Nggak mungkin nggak ada yang ketawa. Ada yang ini kan saya lihat ya Komengnya mancing tuh Kak. Nah, gede nih dah nih. Tuh. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Ayo Bang, terus Bang. Sudah dapet dilempar ininya. Kata-kata aja, capek ah. Ngapain mancing. Aduh. Berdasarkan situs resmi UEFA, salah satu faktor yang membuat Real Madrid perkasa adalah para pemain bintang yang bergabung dalam kesebelasan tersebut. Mereka memiliki kekuatan saat menyerang dari segala penjuru. Mereka mencetak total 112 gol dari 5 gelaran Liga Champions yang mereka ikuti dan menangkan. 112. Nah, melihat apa yang dilakukan Madrid pada era 1950-an, kita tahu kalau skuad mewah Real Madrid tidak dimulai sejak Florentino Perez. Ada awalnya ya. Nah, secara prestasi Madrid di era itu memang mengerikan. Madrid di era 1950-an sejak musim tadi 1953-1954 hingga 1959-60 memperoleh 5 gelar Liga Champions dan 4 gelar La Liga. Hampir sama bersih berarti itu karena 6 tahun berturut-turut. Nah, maka sebenarnya bukan hal yang baru bagi Real Madrid untuk mengumpulkan para pemain terbaik demi meraih kejayaan yang mereka impikan. Ini bukan soal tabiat yang dimiliki oleh Florentino Perez, melainkan Real Madrid sejak era Santiago Bernabeu lebih dari 50 tahun yang lalu bahkan mereka ini sudah menjadi kesebelasan yang mewah. Nah, lagi pula apa salahnya membeli 10 mobil Lamborghini jika kita emang mampu buat membelinya gitu. Mungkin kalau yang segmen ini bedanya adalah kalau sekarang kan mungkin di Perez itu murni karena uang mungkin. Uang datangnya. Sedangkan yang dulu murni karena magisnya si Santiago Bernabeu. Iya, jadi kayak orang-orang prestis nih main di Madrid gitu. Bener, dengan jersey putih-putih itu. Karena jersey-nya putih sih ya, jadi suci tadi bener. Nah, itu tadi kayak pembahasan kita soal Real Madrid, kemewahan Real Madrid dan juga sejarah Clasico yang juga ngebahas tadi itu tentang pembelian Luis Figo dan juga tidak diberikannya Pasio. Karena jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Dan kalau yang ketinggalan ada yang bisa mengaksesnya di YouTube Liga Laga aja lah kayaknya. Sepi. Jadi kalau gitu saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam Los Galacticos. Hidup guru honorer. Gua ada honor.